Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raka Sukma di episode sebelumnya. Kang Dagol menceritakan keadaan di rumahnya Tuan Saudagar yang mendapatkan beberapa kali kejadian yang menimbulkan korban ini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Dongeng Raga Sukma season kedua episode ke-32. Kemudian Mang Eben itu pun yang terluka dipangku oleh Mang Kempis dan juga Mang Koja dibawa ke dalam rumah. Selanjutnya setelah sampai di dalam rumah, Ki Malaka meminta kepada istrinya untuk dibawakan beberapa bahan ramuan untuk katanya mengobati Mang Eben yang belum jelas apa penyebabnya, yang kemudian dia pingsan. Kemudian setelah diterimanya ramuan yang dimintanya kepada istrinya tersebut, Ki Malaka menyobek celana yang digunakan oleh Mang Eben, terutama di sebelah kanan, yang konon katanya dari cerita Mang Kempis bahwa sebelum pingsan Mang Eben memegang kakinya yang sebelah kanan, yang selanjutnya dia pingsan. Rupanya di kaki sebelah kanannya tersebut seperti ada bekas sekatan benda atau hewan yang berbisa. Di tempat itulah kemudian Ki Malaka menorehkan pisau mengeluarkan darah yang tidak hanya berwarna merah tapi sedikit kehitam-hitaman, sepertinya darah tersebut sudah bercampur dengan racun. Dalam keadaan seperti itu, terdengar Pak Tua Kampung berkata, kenapa kayak seperti yang dipatuk ular? Oh, Mang Kempis, apakah tadi melihat ular? Tidak, saya mah tidak melihat ular. Yang saya lihat mah biasa-biasa saja, hanya saja ketika mau pingsan itu kakinya dipegang. Ada apa tuh ya? Masa ada ular tapi nggak ada jirimnya? Wah, jangan ini. Wah, Mang Kempis, jangan berbicara seperti itu. Jangan teh, maksudnya apa? Enggak. Saya juga jadi bingung ini ngejelasinnya. Kamu masuk tahu ah. Iya, Mang Kempis, jangan membuat kata-kata yang membuat orang jadi penasaran. Jadinya kita berpikirnya macam-macam jadinya nih. Dengerin dulu ini, tunggu dulu, Aden sedang mengobatinya. Aduh, kenapa kita yang harusnya membantu malah jadi diam seperti ini ya? Kalau jadi ngerepotin Aden mah tuh, kenapa kita jadi ada di sini atau gitu mah? Bukan gitu, Mang Koja. Hanya saja dalam hal ini kita tidak bisa membantu. Biarkanlah Tuan Malaka untuk melakukan ya sekedar pengobatan kepada Mang Eben ini. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ya Mang Koja ikut campur saja. Kamu juga sama saja. Kempis, sudah kalian ini sama-sama berteman, bersahabat, bahasa wae ini. Udah diem macu kurang lagi jadi bingung iya. Mending ngali karena ini dua orang ini maka terus-terusan wae ini
berpas saya ini kenapa ini? Malu tuh kok sama pas si emas ini. Udah dia macam. Setelah beberapa saat kemudian, Ki Malaka mengikat pangkal kaki Mang Eben itu. Sepertinya dia ingin sedikit menghambat pergerakan racun yang memang sudah menjalar ke dalam tubuh Mang Eben. Kang Kempis, coba minta air, kalau bisa diperiksa dulu airnya, takutnya ya tercampur dengan sesuatu hal gitu. Bagaimana cara membedakannya? Cari aja air yang istilah nama yang dikira-kirakan tidak tercampur sesuatu benda berbahaya. Biar atau ku ibi ada air di dapur. Insya Allah tidak aman lah ini mah. Ya sudah bi, mangga tuh dicanakan. Ya mangga sebentar ya. Kemudian setelah datang air yang dibawakan Ceici, Ki Malaka memerintahkan kepada Mang Kempis untuk meminumkan air sedikit demi sedikit kepada Mang Eben. Diminumkan saja sebanyak-banyaknya, walaupun tidak diteguk ya, minimal masuk ke dalam mulutnya atau masuk ke dalam kerongkongan dan perutnya. Iya Kang. Iya Tuan. Setelah beberapa saat, sepertinya air itu terminum, dan dalam keadaan seperti itu Mang Eben terbatuk. Selanjutnya memuntahkan air yang baru saja masuk ke dalam tubuhnya. Setelah agak siuman, kemudian dimintanya Mang Eben itu meminum air sebanyak-banyaknya. Kenapa harus dikasih minum sebanyak-banyaknya? Aden, kata tua kampung bertanya kepada Ki Malaka. Kemudian Ki Malaka menjawab, sepertinya Kang Eben ada yang meracuni dengan menggunakan sumpit, tapi bekas sumpitnya menggunakan alat yang cukup pelik. Dari tanda-tandanya emang ini menggunakan teknik ataupun trik dari pasukan demit, walaupun jenis dan caranya berbeda. Maksudnya seperti apa, Den? Begini, Pak Tua Kampung. Kalau biasanya orang-orang menggunakan semat ataupun sejenis duri yang kemudian dipasangkan ke dalam sumpit ataupun alat untuk melontarkan semat tadi. Duri ataupun sematnya biasa menggunakan jarum ataupun benda lain yang tajam dan runcing yang dikira-kirakan bisa masuk ke dalam sumpit tersebut. Namun berbeda dengan cara yang dilakukan, ini menggunakan sepertinya bahan lain sejenis gula, sehingga kalau menyentuh panas tubuh manusia, bahan tersebut akan meleleh. Jadi kalau kita periksa di mana sematnya ataupun durinya atau jarumnya, tidak akan terlihat, langsung tersembunyi, dan kita akan melihatnya seolah-olah seperti disengat oleh hewan ataupun dipatuk oleh ular, padahal mah racunnya dilemparkan oleh sumpit ataupun semat tadi. Ada-ada saja orang dolim ini. Jadi yang terjadi kepada pekerja-pekerja Aden juga boleh dibilang ulah daripada orang jahat yang menggunakan racun atau sejenisnya. Saya kira memang seperti itu. Jadi ada memang orang yang sengaja ingin mencelakai para pekerja di rumah saya atau bahkan mungkin keluarga saya. Hanya saja yang menjadi korban adalah pekerja-pekerja saya. Waduh, ini tidak bisa dibiarkan. Memang seperti itu, Pak Tua Kampung. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan Mang Eben? Ini untuk sementara diminta saja meminum air sebanyak-banyaknya untuk melancarkan peredaran darah dan mengeluarkan racun
yang sudah diserap oleh tubuhnya. Kalaupun Kang Eben nanti ingin buang air, baik itu buang air besar atau buang air kecil, disilahkan saja, karena memang berarti ikhtiar ataupun ramuan yang sudah saya berikan sudah memberikan efek untuk mengeluarkan racun di dalam tubuhnya. Oh, seperti itu. Ya sudah, Mang Kempis, tolong dijaga ya, Mang Eben. Saya ingin berbicara lebih jauh lagi dengan Tuan Malaka ini untuk melakukan hal-hal yang selanjutnya harus dilakukan. Oh ya, siap. Oh iya benar. Dibantu saja ya, Jaici, Mang Kempis ini untuk menjaga Mang Eben. Mang Kaden. Ya, yang lainnya ayo kita pergi ke ruangan sebelah ini. Jangan diganggu, biarkan Mang Eben yang untuk istirahat dan ada yang menjaga ini, Mang Kempis dan Bici. Oh, yuk. Moga. Ya. Kemudian orang-orang yang sebelumnya berada di ruangan tengah menyaksikan bagaimana Ki Malaka mengobati sesuatu yang terjadi kepada Mang Eben. Mereka selanjutnya pindah ke ruangan depan, hampir saja bersebelahan dengan teras rumah. Setelah berkumpul di tempat itu, kemudian istri Tuan Malaka bertanya, "Kakang, kalau seperti ini saya jadi khawatir. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Saya khawatir dengan anak-anak, takut sampai terjadi korban terhadap keluarga kita." Ya benar Dinda. Itu juga yang sedang Akang pikirkan. Bagaimana ini menurut Pak Tua? Apakah mungkin Pak Tua ada usul? Kemudian Pak Tua kampung menjawab, sebenarnya yang Bapak pikirkan juga pastinya dipikirkan oleh Aden. Tapi ya terima kasih kalau memang diminta sarannya. Kalau menurut Bapak mah, si Nen mah sama anak-anak itu pindah saja dulu dari tempat ini atau rumah ini. Kalau bisa hari ini juga, mumpung masih pagi, dan juga kalaupun harus menempuh perjalanan agak jauh, jadi ada waktu, biar nanti Bapak siapkan beberapa orang untuk mengawal. Kalau bila perlu sama Bapak atau sama Aden juga tidak apa-apa. Kita tinggalkan saja dulu rumah di sini. Sepertinya ada orang yang memang istilah nama terus-terus ingin mendolimi ataupun menjahati istilah nama ya perusahaan Aden lah, kalau Bapak pikirkan mah. Terima kasih Pak Tua Kampung, memang itu memang benar. Saya juga itu sudah memikirkan hal yang demikian. Bagaimana Dinda? Menurut Dinda usulan dari Tua Kampung, Pak Tua Kampung, dan juga Akang rasa memang sebaiknya seperti itu. Apakah Dinda rela harus pindah dulu meninggalkan rumah? Kemudian ditanya seperti itu, sang istri Sodagar menjawab, kalau memang keadaan di rumah kita sudah pada atau saat ini tidak aman, ya lebih baik memang harus pindah, Kang. Saya khawatir terjadi sesuatu kepada anak-anak. Jadi saya mah ikut saja. Ya, terima kasih kalau memang seperti itu, Dinda. Lalu kemana kira-kira saya harus pergi ataupun meminta pergi sementara bersama anak-anak? Itu dia. Saya jadi bingung juga, sebab mau tidak mau kalau pergi ke masih berada di sekitaran kampung Kalapa ini, Kakang kira masih bisa diawasi ataupun dilihat oleh orang-orang yang masih ingin mendolimi. Kemudian kalau Kakang ikut bersama Dinda, target dia adalah Kakang ataupun perusahaan Kakang. Jadi Kakang rasa kita harus berpisah lagi. Dinda pindahlah dulu pergi ke menuju Kakang Demang di Pasirwangi.
mengikuti Ki Jala dan juga Ki Janan. Tapi Kakang rasa mereka sekarang sedang menuju kembali ke sini. Kalaupun lancar, sudah selesai dengan tugas sebelumnya yang Kakang berikan kepada mereka berdua. Tapi tidak perlu ditunggu. Kalaupun harus berpapasan, minta saja mereka tetap kembali ke sini. Kakang akan menunggu di rumah ini. Tapi Kakang, apakah ini tidak berbahaya untuk Kakang? Insya Allah Kakang rasa Kakang masih bisa menghadapinya. Tapi dan juga pastinya seperti Mang Koja dan juga Mang Kempis tidak bisa menemani Dinda. Kakang akan meminta mereka berdua tetap berada di tempat ini, termasuk Mas Sarimin. Jadi Dinda paling-paling akan Kakang minta diantarkan oleh Pak Tua Kampung. Pak Tua Kampung, apakah Pak Tua bisa menyiapkan orang untuk mengantarkan istri saya pergi ke Pasirwangi? Oh, tentu. Bapak akan menyiapkan beberapa orang untuk mengantarkan Den. Tapi saya rasa Tuan juga sepertinya lebih baik mengantarkan istri Tuan. Kalaupun tadi istilah nama tetap, maksudnya Bapak juga tahu kalau Tuan ikut bersama Den, otomatis perhatian mereka akan terfokus kepada Tuan dan juga Den. Artinya Tuan bahaya, Enden juga bahaya. Tapi kalau Enden dibiarkan sendiri tanpa perlindungan daripada Aden, Bapak rasa tidak ada orang yang mungkin sanggup untuk menghalangi niatan jahat mereka. Maksud Pak Tua gimana? Maksudnya seperti ini, kalau hanya untuk mengantarkan orang ke Pasirwangi mah ada. Tapi Bapak rasa mereka menggunakan, kalau tadi memang ilmu demit yang dijelaskan oleh Aden, tidak ada orang ataupun sedikit orang yang mengerti tentang ilmu demit seperti ini. Jadi Bapak rasa di sini Aden saja yang tahu untuk mengatasi bagaimana caranya menghindari atau melawan ilmu demit ini. Jadi untuk melindungi Enden ya harus sama Aden sendiri. Hanya saja supaya tidak menimbulkan kecurigaan bahwa Aden juga ikut, sebaiknya Aden tidak berpakaian yang mencolok ataupun sedikit menyamarlah, sebagai seperti seorang yang mau mengantar. Untuk mengaburkan tadi ataupun memberikan kesan bahwa rumah ini tidak ditinggalkan, biar Bapak dan juga beberapa orang tetap berada di sini gitu. Nah, itu pun kalau orang-orangnya rela untuk sedikit memberikan mengalihkan perhatian kepada orang-orang yang memang berbuat dolim kepada Aden di rumah ini. Oh iya, saya juga paham. Tiba-tiba dalam keadaan seperti itu terdengar teriakan dari luar. Tolong, Aden, Kang Jala, itu ada orang enggak? Itu gudang terbakar. Tolong. Terdengar teriakan warga dari luar rumah, memberitahukan bahwa gudang Tuan Malaka terbakar. Benar saja, memang kejadian-kejadian yang memilukan dan dimaksudkan untuk merugikan Tuan Malaka datang bertubi-tubi setelah kejadian yang menimpa kepada Mang Ebeng yang menjadi korban, namun sepertinya masih bisa tertolong atau tidak sampai korban jiwa. Dilanjutkan lagi dengan dibakarnya gudang ataupun salah satu bangunan milik Tuan Malaka. Melihat dan menyaksikan kejadian seperti itu, tentu saja para pekerja Tuan Malaka yang masih ada di rumah itu segera berusaha untuk memadamkan api, ditambah dengan beberapa orang warga yang
membantu untuk memadamkan api. Sementara itu, Tuan Malaka menyaksikan kejadian itu dalam hatinya. Dia tetap waspada karena dalam pikirannya bisa saja dalam keadaan seperti ini akan ada banyak orang yang entah siapa dan mungkin saja bukan warga sekitar ataupun orang jahat yang hendak memanfaatkan situasi waktu untuk melancarkan kejahatan-kejahatan terhadapnya atau sesuatu yang membahayakan terhadap keluarganya. Kemudian Tuan Malaka berkata kepada istrinya, "Dinda, jangan terlalu jauh dari Kakang. Kakang rasa dalam keadaan seperti ini cukup berbahaya karena banyak orang yang masuk ke dalam rumah kita yang tentunya kita tidak tahu siapanya. Dan boleh jadi ada orang yang jahat yang ingin memanfaatkan situasi sehingga menambah bahaya bagi keluarga kita. Anak-anak harus tetap berada di dekat kita. Dan Kakang rasa kita tidak boleh berpisah. Kalaupun ada mereka yang ingin mendolimi Kakang harus bisa menghadapi ataupun bisa menghindarinya terlebih dahulu." "Ya Kakang, Dinda juga mengerti." "Baguslah kalau mengerti. Cepat dekatkan anak-anak kepada kita." Kebetulan pada saat itu Pak Tua Kampung berada tidak terlalu jauh dari Tuan Malaka dan mendengar perkataan Tuan Malaka. Iya, benar Tuan. Tuan jangan ikut memadamkan api. Biarkanlah orang-orang yang lainnya. Mas Sarimin. Itu. Koja, jangan terlalu jauh dari Tuan. Biarkan Bapak yang mengatur dengan warga yang lain untuk untuk memadamkan. Kamu tetap di sini ya. Sarimin, Koja. Tuh, Bang Kempis, coba Koja lihat bagaimana keadaannya si Eben. Pak Tua Kampung mah ada saja. Katanya tadi disuruh tidak jauh-jauh dari Tuan untuk ikut menjaga, tapi disuruh lihat dulu Bang Kempis di dalam ini teh. Maaf. Maksudnya ya sambil itu dilihat juga keadaannya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diharapkan gitu. Oh ya udah tuh, tapi giliran nih saya mau ke sana. Pak Tua jangan dulu kemana-mana. Iya benar. Ya sok tinggal kasihan tuh Bang Kempis sendiri di dalam. Oh iya. Singkat cerita, orang-orang pun berhasil memadamkan api walaupun agak sulit. Sampai menjelang tengah hari barulah selesai. Dalam keadaan seperti itu, datanglah dua orang dengan berkuda, yaitu Ki Jala dan juga Ki Janan yang baru sampai dari Pasir Wangi Tea. Melihat keadaan yang cukup ribut dan juga sangat mengkhawatirkan di rumah Tuan Saudagar ataupun dunungan mereka. Dunungan apa Tuan ya? Tuan mereka pun tentunya bertanya-tanya. Namun setelah dijelaskan segala sesuatunya dan memang sebelumnya pun mereka sudah tahu kira-kira apa penyebabnya, mereka pun langsung membantu untuk segera mengamankan kobaran api yang kalau tidak diatasi akan merambat sampai membakar rumah. Di saat Wanci panon poe nengok, teh kira-kira pukul 1 lah ya, karena pada waktu itu sepertinya belum ada jam ataupun arloji. Api sudah bisa dipadamkan dan dikendalikan. Singkat cerita, suasana pun agak aman sesaat. Kemudian Pak Tua Kampung selanjutnya mengatur para warga untuk bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Walaupun beberapa orang diminta untuk ikut membantu di kediamannya Tuan Malaka untuk sekedar berberes-beres ataupun menjaga, memastikan
Takut-takut api yang baru saja mereka padamkan kembali tersulut. Setelah agak tenang, kemudian Tuan Malaka bertanya kepada Ki Jala dan juga Ki Janan atas tugas yang dia perintahkan kepada mereka berdua. Mang Jala, Janan, ya sudah, memang dalam saat ini saya sedang diterpa musibah yang bertubi-tubi. Kalau diceritakan mah banyak sekali, nanti bisa dijelaskan. Tapi saya ingin bertanya dulu, hasil dari tugas saya sebelumnya ke Pasir Wangi, menemui atau mencari yang disebut Mbah Jati Sakti itu, bagaimana hasilnya? Mendapatkan pertanyaan dari tuannya, kemudian Ki Jala menjawab, "Oh, begini Tuan. Tadi waktu kami di sana, rupanya Tuan Mbah Jati Sakti itu lagi tidak ada di tempat. Katanya lagi keluar atau kemana gitu, dan tidak jelas kapan pulangnya. Kalau tidak salah sedang menemui Sunan Kanjeng gitu di Kesultanan. Ya, memerlukan beberapa hari kalau ditunggu. Tapi kata Tuan Demang ataupun Tuan teh disuruh pulang dulu saja. Katanya untuk kalau Mbak Jati Sakti nanti akan diantarkan sama beliau. Mudah-mudahan besok atau lusa bisa sampai ke sini gitu." Begini, Kang Jala, Janan, dan yang lainnya. Kondisi di tempat ini sepertinya tidak aman lagi. Saya khawatir kalaupun sampai kita tetap berada di sini, paling tidak malam ini, saya khawatir akan ada terjadi lagi sesuatu yang membahayakan, yang mengancam kepada kita semua. Oleh karena itu, saya putuskan kita sama-sama semuanya akan pergi ke daerah Pasir Wangi, ke Kadipaten di mana kakak saya berada. Untuk kamu Janan dan juga Ki Jala, jadi wayahna walaupun mungkin masih capek karena sudah baru kembali dari Pasir Wangi, kalaupun kalian tetap berada di sini, saya khawatir kalian berdua pun tidak akan bisa mengatasi sesuatu yang membahayakan, yang mengancam terhadap pihak kita daripada musuh-musuh yang bukan sembarangan, karena mereka tidak akan tega, maksudnya tidak akan berasa kasihan, maksudnya bahkan walaupun harus memakan korban jiwa. Jadi saya putuskan kita semua harus pergi meninggalkan rumah ini. Mendengar perkataan Tuan Malaka demikian, orang-orang yang mendengar pada saat itu hanya terdiam. Kemudian Tuan Malaka pun berkata lagi, "Baiklah, karena keputusannya sudah saya ambil, kita siap-siap saja akan pergi. Ki Jala, siapkan kudanya dan kereta. Kemudian Janan dan yang lainnya, kalau ada memang barang-barang yang bisa kita bawa, terutama barang-barang berharga yang sifatnya ringan, itu diutamakan saja. Sedangkan barang-barang ataupun bahkan bahan dagangan kita bisa dibereskan saja di dalam rumah ataupun di gudang. Saya sudah titipkan kepada Patua Kampung untuk bisa mengawasi, sekedar menjaga. Dan bahkan saya pun sudah menitipkan kepada prajurit yang mengamankan di sekitaran perkampungan ini agar bisa mengawasi. Takut-takut ya diusahakan untuk bisa menjaganya lah, seperti itu. Jadi sebelum patah hari Satangtung, Panen Poe Satangtung, ataupun sekitar sebelum asar,
atau sesegera mungkin kita harus segera meninggalkan tempat ini. Karena untuk menjaga jangan sampai ke kapoekan lah, jangan sampai kemalaman nanti di jalan. Walaupun tetap kita akan menempuh perjalanan, ataupun minimal kita harus menginap lah di perjalanan karena cukup jauh untuk sampai ke Pasir Wangi. Mendengar perkataan Tuan Malaka demikian, kembali lagi orang-orang yang mendengarkan hanya bisa terdiam, seperti seolah-olah menyetujui apa yang disampaikan Tuan Malaka, walaupun sepertinya dengan berat hati. Singkat cerita, rombongan Tuan Malaka bersama keluarga dan juga para pekerjanya pun pergi meninggalkan kampung di Kadipatenan Sunda Kalapa ataupun pelabuhan Sunda Kalapa menuju ke Kadipaten Pasir Wangi. Rombongan yang diawali oleh sekitar 4 kuda yang ditunggangi oleh Tuan Malaka, Ki Jala, Ki Janan berada di depan. Selanjutnya diikuti oleh kereta kuda yang membawa keluarga Tuan Malaka dan kereta kuda yang membawa barang-barang, yang selanjutnya diakhiri oleh 2 kuda yang ditunggangi oleh Mang Kempis dan juga Mas Sarimintea. Sementara itu keadaan Mang Ebentea rupanya tidak sampai terjadi korban jiwa. Dia bisa-bisa dia hampir disembuhkan dan selanjutnya dirawat oleh keluarganya. Kita akan terus fokus membicarakan, menceritakan tentang perjalanan Tuan Malaka yang menuju ke daerah Pasir Wangi. Di tengah perjalanan menjelang Sariak Layung atau sebelum matahari terbenam, Ki Jala kemudian berkata kepada Tuan Malaka, Tuan, di depan ada kampung yang sepertinya cukup aman kalau untuk tempat kita singgah sementara. Kalau kita melanjutkan perjalanan, takutnya kita tidak menemui kampung lagi. Dan kalau saya rasa di depan sana itu ada hutan yang masih cukup lebat dan juga ya tidak banyak kampung yang lainnya gitu. Jadi kampung ini sepertinya cocok kalau kita beristirahat dulu sementara di kampung ini, lalu besok kita bisa melanjutkan perjalanan ke Pasir Wangi. Ya, Ki Jala, saya paham. Begini saja, Ki Jala sama kamu Janan, pergilah terlebih dahulu dengan kuda, pacu kuda yang dengan cukup cepat. Biarkan kami seperti berjalan tidak terlalu cepat juga. Maksudnya ketika kami sampai di sana, kalian sudah punya tempat untuk kami singgah. Bisa di warung ataupun ya rumah. Kalau bisa, kalau perlu meminta izin kepada pengurus setempat ataupun tua kampung setempat. Tidak apa-apa kalaupun kita harus tinggal beberapa saat di balai desa atau sejenisnya, karena memang rombongan kita termasuk banyak ini. Katakan saja kita dalam suasana yang cukup mengkhawatirkan ataupun berbahaya. Iya Tuan, ayo Janan, kita berangkat. Waktunya sudah cukup untuk episode kali ini. Sampai pindah segala ini cerita Ki Malaka. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Silakan disimak saja di video
berikutnya ataupun episode-episode selanjutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kukang Nagor. Kita bertemu lagi. Wilujeng patepang deui permio.